Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mahasiswa program studi PKMI Stereo Yogyakarta yang kami banggakan, selamat berjumpa kembali bersama saya, Bapak Sugeng Bagio, dalam kuliah daring kita untuk putaran kedua. Saudara, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dalam topik macam-macam penelitian, dan kita sudah membahas satu jenis penelitian yang disebut sebagai penelitian deskriptif. Dalam kuliah daring kita yang kedua kali ini, saya akan melanjutkan jenis penelitian yang kedua yang disebut sebagai penelitian kuantitatif. Sudah sekalian, sebelum kita berbicara banyak tentang penelitian kuantitatif, saya ingin mengajak Anda melihat bagaimana jalannya proses penelitian kuantitatif itu berlangsung. Ya, saudara, proses penelitian kuantitatif itu biasanya dimulai dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam menemukan masalah. Itu sudah kita bahas kan pada pertemuan sebelumnya. Ketika para peneliti itu sudah menemukan masalah, maka masalah yang dia temukan itu akan dirumuskan secara tegas dalam sebuah rumusan masalah. Jadi di dalam penelitian Anda nanti Anda akan menegaskan masalah yang Anda temukan itu dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah itu akan dapat diketahui variabel-variabel penelitian Anda. Contoh, ketika Anda merumuskan masalah, apakah ada pengaruh bimbingan agama dalam keluarga terhadap sikap keagamaan anak? Maka di situ sudah terlihat dengan jelas Anda ingin meneliti bimbingan agama dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap sikap keagamaan. Jadi variabelnya sudah terlihat jelas di situ. Terlihat jelas bahwa variabel yang saya contohkan itu ada dua, yaitu variabel bimbingan agama dan variabel sikap keagamaan. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan masalah dengan jelas seperti itu, variabelnya sudah tergambar jelas, maka langkah berikutnya Anda harus segera mencari literatur, buku-buku, hasil penelitian orang-orang terdahulu. Anda lakukan itu adalah dalam rangka melakukan kegiatan penelitian yang kedua, itu menyusun landasan teori. Jadi penelitian yang akan Anda lakukan itu harus dilandasi oleh teori tertentu. Tidak penelitian ngawur-ngawuran, tetapi harus dilandasi teori tertentu, ya Mbak Suci, ya Mbak Mutrika. Nah, setelah Anda dapatkan berbagai macam teori, konsep dari berbagai literatur, dari hasil penelitian, Anda kaji secara mendalam, maka Anda akan semakin jelas mengetahui masalah Anda itu pantas diteliti atau tidak. Nah, sehingga demikian, atas dasar landasan teori itu Anda mestinya kemudian dapat menyimpulkan, oh ternyata ada pengaruhnya bimbingan agama dalam keluarga itu terhadap sikap keagamaan anak secara teoritik. Nah, kesimpulan Anda secara teoritik itu adalah merupakan hipotesis penelitian. Maka langkah ketiga setelah Anda mendapatkan landasan teori itu, lalu kemudian merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah kesimpulan teoritik, kesimpulan penelitian berdasarkan teoritik. Loh Pak, kita kan belum meneliti, kenapa kok sudah disimpulkan? Ya, sudah disimpulkan, tetapi secara teoritik. Nah, nanti Anda melakukan penelitian itu
dalam rangka membuktikan kesimpulan teoritik Anda itu benar atau tidak. Kalau Anda melakukan pengambilan kesimpulan teoritik atau merumuskan hipotesa bahwa ada hubungan antara gizi dan kesehatan, itu kesimpulan Anda secara teoritik setelah membaca teori, maka kemudian Anda melakukan penelitian. Penelitian itu adalah dalam rangka membuktikan kesimpulan teoritik Anda itu benar atau salah, diterima atau tidak, diterima atau ditolak. Nah, sehingga demikian, maka langkah berikutnya setelah Anda itu merumuskan hipotesis dan variabelnya sudah jelas, maka kemudian mencari data. Ya, namanya pengumpulan data. Data-data yang Anda kumpulkan secara empirik itu nanti akan digunakan untuk membuktikan perumusan hipotesis atau kesimpulan sementara yang Anda lakukan itu salah apa benar, terbukti atau tidak. Nah, dalam pengumpulan data itu, maka saudara harus tegas menentukan populasi dan sampelnya. Populasi itu adalah sasaran keseluruhan individu yang menjadi sasaran penelitian. Ya, sedangkan sampel itu adalah sebagian dari individu yang diambil dari populasi. Nah, Anda mau meneliti siswa SMA 1 Wonosari jumlahnya 1.000 orang. Siswa SMA 1 Wonosari itu namanya populasi. Tetapi tidak Anda teliti semuanya, Anda hanya akan meneliti 15% dari 1.000 orang. Jadi 150 orang yang akan Anda teliti. Kalau meneliti 1.000 orang nyangkol boyokmu, ya, maka kemudian ambil 150 berdasarkan teori, ambil 150. Nah, 150 itu namanya sampel. Ya. Nah, kalau sudah ditetapkan populasi sampel, kemudian tugas saudara adalah menyusun instrumen atau mengembangkan instrumen didasarkan pada rumusan masalah, landasan teori dan hipotesis yang telah Anda buat tadi. Ya. Setelah Anda susun instrumen yang akan Anda pakai itu tidak bisa langsung dipakai, ya, tetapi harus diuji dulu. Ya, ada pengujian instrumen untuk menentukan validitas dan reliabilitas dari instrumen yang Anda susun. Kalau sudah valid, kalau sudah reliable, baru kemudian digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Ya, analisis data itu dilakukan dengan cara mengolah data-data penelitian yang telah Anda kumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Jadi, goal seeking atau tujuan akhir penelitian Anda itu adalah memperoleh kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah nanti akan membuktikan hipotesis yang Anda buat, kesimpulan teoritik yang Anda buat di depan tadi itu benar atau salah. Apa betul kalau ada pengaruh gizi terhadap kesehatan? Itu akan terbukti nanti saudara, berdasarkan data yang Anda kumpulkan. Nah, kalau sudah selesai begitu, selesai sudah penelitian kuantitatif itu, baru kemudian diikuti dengan penyusunan laporan. Ya, dulu sudah pernah kita bahas kan? Ya, itu. Saudara, untuk itu berkait dengan pelaksanaan penelitian kuantitatif yang dimulai dari perumusan masalah itu, maka sebelum Anda menemukan masalah dan merumuskan masalah, Anda perlu berpikir di mana Anda mendapatkan masalah itu. Orang golek-golek masalah loh ya, tapi di sini adalah mencari atau menemukan masalah yang akan diteliti. Orang kok terus golek masalah. Nah, masalah-masalah itu dapat diketuai bila ada seperti ini. Jadi ngeri untuk menandai bahwa ada masalah, itu ada tanda-tandanya seperti ini. Satu, terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Nah, kudune ngene kok ngene. Ya, kudune orang yang gizinya baik itu kesehatannya baik. Tapi kok ada orang yang gizinya baik tapi kesehatannya tidak baik, atau malah ada yang gizinya tidak baik malah kesehatannya baik. Wong edan nang pasar mambendina kudanan ora klamben,
makan saja dari mengkais-kais di sampah malah ora tau loro. Nah, lalu timbul pertanyaan, lah, nek ngono ada enggak ya hubungan gizi dan kesehatan? Kok ono sing sehat padahal dia enggak bergizi? Kok ada yang bergizi malah enggak sehat? Ya, ada juga yang memang gizinya bagus, kesehatannya bagus. Nah, pertanyaan Anda, ada enggak ya hubungannya? Ada enggak ya pengaruhnya? Berarti Anda telah menemukan masalah, gitu. Nah, tanda-tanda yang kedua bahwa Anda itu menemukan masalah adalah terdapat penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan kenyataannya. Wis padha karo penjelasannya. Yang ketiga ada pengaduan, itu bisa menimbulkan masalah. Yang keempat ada kompetisi atau perlombaan. Itu bisa menimbulkan masalah juga atau bisa menjadi sumber masalah juga. Kompetisi bukan hanya perlombaan, tetapi misalnya Anda mengajar, murid-murid Anda bersaing untuk mendapatkan prestasi belajar, itu namanya juga kompetisi. Nah, di situ akan ada masalah. Contohnya, apakah ada pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar? Apakah ada perbedaan fasilitas belajar yang baik dengan fasilitas belajar juga terhadap prestasi belajar? Ya, dan lain sebagainya. Apakah ada korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar? Itu contoh kompetisi. Ya, saudara, kalau Anda sudah mendapatkan masalah dari keheranan Anda, dari pertanyaan Anda tentang adanya kesenjangan-kesenjangan tadi itu, maka kemudian Anda akan melakukan penegasan penemuan masalah itu dalam sebuah rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah yang baik itu akan selalu terlihat. Pertama, masalah itu harus visible. Nek masalahmu itu baik, masalah itu harus visible. Visible itu, visible itu artinya mampu Anda pecahkan. Kalau tidak mampu Anda pecahkan, kurang gawean, menyiksa diri, itu tidak rumusan masalah yang baik. Jadi kalau nanti menemukan masalah, Anda yakin bahwa Anda mampu memecahkan masalah itu sehingga diangkat dalam sebuah topik penelitian. Ya, masalah penelitian yang baik juga harus jelas, yakni menggambarkan dengan jelas variabel yang akan diteliti. Tadi itu ada variabel gizi, ada variabel kesehatan jelas, ada variabel bimbingan agama, ada variabel sikap keagamaan jelas. Ya, ada masalah yang signifikan, ya, masalah itu harus signifikan. Nah, signifikan itu ada kebermaknaan, keberartian. Artinya kalau Anda meneliti itu memang ada hubungannya dengan teori yang Anda ambil, dengan masalah yang Anda ambil. Ya, jangan sampai Anda mengangkat masalah bimbingan agama dalam keluarga, tetapi yang Anda teliti masalah nuklir. Nah, itu tidak ada hubungannya. Oke. Kemudian masalah itu harus bersifat etis, artinya tidak melanggar ketentuan-ketentuan di dalam kaidah berpikir ilmiah. Yang keempat itu dan selanjutnya berdasarkan jenis-jenis rumusan masalah yang baik itu, maka Anda bisa mengenal berikutnya adalah bentuk-bentuk rumusan masalah. Ketika Anda sudah menemukan masalah, ada beberapa bentuk rumusan masalah yang bisa Anda ketahui untuk dijadikan sebagai sebuah pedoman. Saudara, masalah penelitian itu dapat dikelompokkan dalam hal-hal sebagai berikut. Ada masalah deskriptif, menggambarkan saja. Penelitian itu hanya akan menggambarkan, seperti yang kita bicarakan dalam penelitian deskriptif kemarin. Ada rumusan masalah komparatif. Ini membandingkan antara variabel satu dengan variabel lain, atau sampel satu dengan sampel lain, ya, dalam satu populasi tentang objek penelitian tertentu. Jadi penelitian itu membandingkan, melihat ada perbedaan, melihat adanya pengaruh, itu adalah merupakan komparatif. Ya,
Jadi di sini ada upaya dalam penelitian itu membandingkan. Ada lagi rumusan masalah itu berupa masalah asosiatif. Dalam rumusan masalah asosiatif ini terdapat 4 hubungan. Yang pertama, ada hubungan simetris. Hubungan simetris itu adalah bahwa suatu variabel itu tidak berpengaruh pada variabel lain. Tuh Pak, gak ada hubungannya kok dikatakan ada hubungan simetris. Ya, artinya tidak ada pengaruhnya kok tidak dikatakan ada hubungan simetris. Ya begitu. Memang yang namanya hubungan simetris itu bahwa variabel tertentu tidak berpengaruh terhadap variabel lain. Ya. Misalnya ada peningkatan pelayanan kesehatan. Lalu ada juga peningkatan pelayanan transportasi. Itu bukan berarti karena terjadi peningkatan pelayanan kesehatan lalu terjadi peningkatan pelayanan transportasi. Ya, tidak ada pengaruhnya. Adanya peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan transportasi itu karena adanya taraf hidup. Ya, karena ada peningkatan taraf hidup, bukan karena berpengaruh. Ya, itu namanya hubungan simetris. Ada lagi hubungan asimetris. Ya, ini kalau ini kebalikannya, yaitu bahwa dalam hubungan asimetris ini bahwa satu variabel itu berpengaruh terhadap variabel lain. Ya, contohnya pengaruh gizi terhadap kesehatan. Nah, itu namanya asimetris. Hubungan kausal itu sebab akibat. Ada lagi hubungan interaktif, resiprokal atau timbal balik. Ya, semua itu ada di dalam pertimbangan Anda ketika akan menetapkan rumusan masalahnya. Saudara sekalian, kemudian tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa ketika rumusan masalah udah kepegang, maka Anda akan bisa mengetahui secara jelas variabel penelitiannya. Apakah ada hubungan antara gizi dan kesehatan? Udah jelas, variabelnya kepegang. Variabel 1 gizi, variabel kedua kesehatan. Apakah ada korelasi bimbingan agama dalam keluarga dengan sikap keagamaan? Sudah jelas. Variabel pertama adalah bimbingan agama dalam keluarga, variabel kedua adalah sikap keagamaan. Nah, variabel penelitian itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, jadi yang akan Anda teliti itu adalah variabel penelitian. Kalau variabel Anda sudah Anda teliti, nanti akan dapat menarik kesimpulan. Itu namanya variabel, gejala-gejala, tanda-tanda yang akan Anda teliti. Ya. Selanjutnya, saudara, variabel itu bermacam-macam ya. Salah satu di antaranya bisa saya sampaikan contoh-contoh seperti ini ya. Pertama, variabel itu ada yang disebut sebagai variabel independen. Variabel independen, bebas ya. Variabel bebas, independen kan bebas, merdeka. Yang kedua variabel dependen, itu variabel terikat. Yang ketiga variabel moderator, itu yang akan mengatur hubungan antara independen dan dependen. Ada lagi variabel intervening. Hubungan yang variabel intervening itu adalah variabel yang menyusup di antara variabel independen dan variabel dependen. Ada lagi variabel kontrol yang nanti akan mengkontrol efektivitas moderator ataupun intervening terhadap usaha memperdalam hubungan independen dengan dependen. Ya, lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Pertama yang disebut sebagai variabel independen. Variabel independen itu adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Sebagai variabel pengaruh. Maka kalau variabel ini diubah, akibatnya akan berubah juga.
Nah, namanya aja variabel pengaruh. Jadi variabel pengaruh itu disebut sebagai variabel independen. Istilah lain variabel independen, variabel bebas. Bebas. Karena bebas maka dia mempengaruhi. Yang kedua namanya variabel dependen tadi. Ini adalah variabel terikat. Itu variabel yang kena pengaruh. Kalau tadi saya contohkan ada pengaruh gizi terhadap kesehatan, maka gizi itu menjadi variabel bebasnya dan kesehatan menjadi variabel terikatnya. Gizi adalah independen variabelnya, kesehatan adalah dependen variabelnya. Nah, contohnya kalau dalam penelitian akan terjadi seperti ini. Apakah variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen, atau variabel independen ada hubungannya dengan variabel dependen? Apakah variabel bebas ada pengaruhnya terhadap variabel terikat? Gambarnya seperti itu. Saudara, lalu ada variabel yang lain yang disebut variabel intervening. Variabel intervening itu adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Nah, gambarnya seperti ini. Ada variabel independen berhubungan dengan variabel dependen, tetapi untuk melihat kejelasan hubungan itu ternyata ada variabel lain yang diperhitungkan oleh peneliti. Itulah namanya variabel intervening. Contoh, Anda akan meneliti gizi, pengaruh gizi terhadap kesehatan. Ya, Anda tidak meneliti langsung hubungan antara gizi dan kesehatan atau pengaruh gizi terhadap kesehatan, tetapi ternyata di samping ada gizi, ada kesehatan, ada variabel lain yang nampaknya ikut berpengaruh. Misalnya kesadaran, ya, kesadaran memilih makanan, ya, misalnya karena ada gizi, ada kesehatan, lalu ada kesadaran memilih makanan. Di orang yang pengetahuan gizinya tinggi, dia akan memiliki kesadaran yang tinggi dalam memilih makanan. Nah, baru kemudian setelah dia memiliki kesadaran tinggi memilih makanan, kemudian berpengaruh terhadap kesehatannya. Gitu. Sebab kalau orang yang tidak paham akan gizi, mangan ki gur sak-sake. Ya. Makan nasi, karbohidrat, lawe kerupuk, karbohidrat, ditambah mie goreng, karbohidrat lagi, ya, lauknya pergedel, karbohidrat lagi, ya. Tubuh hanya akan mendapat karbohidrat gara-gara tidak mengenal gizi. Jane makan makanan bergizi dan karena tidak seimbang mengakibatkan kesehatannya terganggu. Misalnya sulit BAB karena kekurangan serat. Nah, itu. Jadi maka kesadaran memilih makanan ini tadi bisa dikatakan sebagai variabel intervening. Dia menyusup, berada di antara variabel bebas dan variabel terikat, atau variabel independen dan variabel dependent. Ya. Ada lagi yang namanya variabel moderator. Nah, kalau intervening tadi itu menyusup di antara variabel independen dan variabel dependent, maka variabel moderator itu mendahului. Bisa saja Anda mendesain dalam penelitian Anda kesadaran memilih makanan tadi itu dijadikan sebagai moderatornya. Jadi seseorang itu akan makan makanan yang bergizi sangat dipengaruhi oleh kesadaran dia memilih makanan. Nah gitu. Baru setelah dia sadar memilih makanan, maka kemudian dia mengkonsumsi makanan bergizi. Baru akan diketahui ada tidaknya pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah,
Jadi ketika variabel pembantu, yaitu variabel kesadaran memilih makanan tadi itu ditempatkan di depan variabel independen, maka dia menjadi variabel moderator. Tapi ketika menyusup di antara variabel independen dan variabel dependen, dia akan menjadi variabel intervening. Gitu ya. Saudara, selanjutnya ada lagi yang namanya variabel kontrol. Nah, kalau variabel kontrol itu adalah variabel yang mengendalikan variabel moderator. Tadi ada kesadaran memilih makanan. Nah, kesadaran memilih makanan itu bisa dipengaruhi oleh selera. Selera. Nah, jadi orang selera tertentu itu kemudian akan berpengaruh dalam kesadaran memilih makanan. Nek selerane pedes seneng sambelan. Nek selerane makan yang gurih-gurih kemudian seneng makan gaje misalnya. Nah, nanti kan berpengaruh itu. Kalau orangnya seleranya makan yang asin-asin, nah, itu nanti akan berpengaruh dalam milih makanan, otomatis milih makanan asin. Ternyata makanan asin pengaruhnya tidak bagus terhadap kesehatan, terutama orang yang hipertensi. Akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, ini namanya variabel kontrol yang seperti itu. Nah, saudara, selanjutnya berdasarkan variabel-variabel penelitian yang sudah kita identifikasi, itu dalam penelitian kuantitatif itu saudara akan melakukan apa yang disebut sebagai suatu rentetan. Sejak Anda merumuskan masalah, kemudian tadi itu menyusun landasan teori, sampai kemudian merumuskan hipotesis, sampai kemudian mengumpulkan data, menganalisis data, sampai akhirnya mengambil kesimpulan. Itu kalau dicontohkan seperti ini. Nih, contoh, ini ada rumusan masalah penelitian. Apakah ada hubungan antara sikap religiusitas dengan sikap sosial anak? Nah, maka landasan teori ketika Anda sudah menemukan rumusan masalah, ya, sudah merumuskan masalah, apakah ada hubungan antara sikap religiusitas dengan sikap sosial anak? Anda memilih landasan teori seperti ini misalnya. Oh, saya akan mempelajari akan mengkaji dari teori sikap, ilmu psikologi. Oh, saya akan mengkaji dari teori religiusitas atau teori keagamaan. Anda baca-baca teori-teori yang berhubungan dengan agama, literatur yang berhubungan dengan agama. Oh, saya juga harus mengkaji teori sosial. Nah, ini dari teori sosiologi. Ya. Loh Pak, kok dari teori sosial? Nah, ada yang akan Anda cari adalah sikap sosial, maka otomatis harus mencari teori sosial atau teori sosiologi. Nah, itu caranya menemukan teori-teori. Baru kemudian nanti Anda akan merujuk. Oh, nek teori sikap, aku ke psikologi, berarti cari buku psikologi yang bahas tentang sikap. Oh, ini teori religiusitas ke keagamaan, berarti cari buku yang bahas keagamaan. Oh, teori sosial. Untuk membahas tentang sikap sosial, saya butuh pengetahuan dari teori sosial. Oh, saya membaca buku atau mengkaji literatur sosiologi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda menyusun teori, Anda akan tahu, oh, kalau teori sikap seperti ini, oh, kalau teori religiusitas atau keagamaan seperti ini, oh, ternyata teori sosial dari sosiologi seperti ini. Maka kemudian Anda akan bisa menghasilkan hipotesis atau kesimpulan teoretik itu. Nah, contoh kesimpulan teoretik atau kesimpulan sementara yang Anda lakukan sebelum Anda melakukan penelitian lebih lanjut, misalnya kemudian Anda menyimpulkan ada hubungan antara sikap religiusitas dengan sikap sosial anak. Nah, ini kesimpulan Anda secara teori. Oh, bareng dikaji
teori sikap dari psikologi, bareng dikaji teori religiositas dari teori agama, bareng dikaji teori sosial dari sosiologi, ternyata memang religiositas itu, sikap religiositas itu memang ada hubungannya dengan sikap sosial. Ini bukan ngarang, tapi karena Anda membaca literatur-literatur tadi, sehingga dapat menyimpulkan seperti itu. Ini namanya kesimpulan teoritik, karena Anda melakukan kesimpulan berdasarkan teori. Ini yang nanti akan diuji tadi itu, untuk menghasilkan kesimpulan tadi itu. Diuji berdasarkan analisis dasar, diuji apakah kesimpulan yang Anda tarik berdasarkan teori itu nanti terbukti atau tidak, diterima atau tidak. Nek terbukti berarti betul bahwa Anda menyimpulkan ada hubungan antara sikap religiositas dan sikap sosial itu tadi, betul. Nah, dari hipotesis itu dapat kita ketahui variabel penelitiannya sudah jelas itu. Variabel bebasnya adalah sikap religiositas anak. Variabel terikatnya adalah sikap sosial anak. Ya, itu. Nah, sehingga nanti data yang akan Anda kumpulkan pertama adalah data tentang sikap religiositas anak. Ya, data tentang sikap religiositas anak. Berarti untuk mengumpulkan data sikap religiositas anak itu Anda kembangkan instrumen pengumpul data sikap religiositas. Ya. Kemudian data tentang sikap sosial anak itu Anda dapat dengan cara mengembangkan instrumen pengumpul data sikap sosial. Begitu. Nah, nanti setelah kumpul data dianalisis baru menghasilkan kesimpulan. Itulah hubungan antar rumusan masalah, teori, hipotesis, ya, sampai kemudian variabel penelitian dan bagaimana Anda akan mengumpulkan data tergambar. Nah, itu semua sumbernya dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalah Anda jelas, sampai pada pengumpulan data itu jelas. Karena teorinya jelas, sehingga Anda bisa menyimpulkan sementara dengan perumusan hipotesis jelas, variabel penelitiannya jelas. Karena variabel penelitian jelas, data yang Anda kumpulkan pun jelas. Ketika Anda analisis, otomatis akan menghasilkan kesimpulan yang jelas juga. Nah, itu pada dasarnya akan tergantung dari rumusan masalah yang Anda buat. Bukan judul ya. Judul penelitian itu akan Anda temukan, akan Anda tegaskan setelah rumusan masalah Anda rumuskan. Jadi kalau Anda mau meneliti, bukan pusing-pusing cari judul penelitian, tapi yang Anda perlu pusing-pusing adalah mencari masalah lalu merumuskannya masalah itu. Berdasarkan rumusan masalah itu Anda bisa menetapkan judul. Nah, paradigma penelitian ini adalah didasarkan pada rumusan masalah Anda, ya, pada teori Anda. Kemudian paradigma ini akan digunakan untuk menarik hipotesa tadi itu. Oke, kita bahas satu contoh-contoh tadi. Pertama, paradigma sederhana kalau digambarkan seperti ini. Ada X, ada Y. Misalnya, pengaruh X terhadap Y, pengaruh gizi terhadap kesehatan, pengaruh hubungan agama dalam keluarga dengan sikap sosial. Gambarnya seperti itu, X, Y. Ada lagi paradigma sederhana berurutan. Itu, misalnya ada X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y. Misalnya, pola asuhan orang tua, bimbingan agama dalam keluarga, dan hubungan kedekatan antar anggota keluarga dengan sikap tanggung jawab anak. Nah, ada 4 variabel. Kenapa Pak itu X semua? Begini, saudara. Semua penelitian kuantitatif itu hanya mempersoalkan variabel bebas dan variabel terikat. Hanya itu. Ketika menggunakan paradigma sederhana, itu hanya mempersoalkan variabel pengaruhnya atau variabel bebasnya 1 dan variabel terikatnya 1. Ketika Anda menggunakan banyak variabel lebih dari 1, maka misalnya Anda melakukan penelitian 3 variabel, ya, maka 2 variabel yang 1, yaitu variabel 1, variabel 2 itu sebagai variabel bebasnya, dan variabel ketiga sebagai variabel terikatnya.
Kalau Anda meneliti 4 variabel seperti di paradigma sederhana berurutan ini, maka 4 variabel itu terdiri dari 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Jadi variabel terikat selalu hanya 1. Berapapun variabel penelitian yang Anda angkat, maka variabel terikatnya 1. Yang lain merupakan variabel bebas semuanya. Ada lagi paradigma ganda dengan 2 variabel independen. Nah, ini misalnya ada X1, ada X2. Contoh, pola tingkat pendidikan orang tua dan pola asuhan orang tua, ya, tingkat pendidikan orang tua X1 dan pola asuhan orang tua X2 dalam korelasinya dengan sikap sosial anak, sikap sosial Y. Dia bukan X3 tapi Y. Jadi ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Ada lagi paradigma ganda dengan 3 varian independen. Misalnya ada X1, X2, X3 terhadap Y yang di depan tadi adalah contoh ganda dengan 3 variabel independen. Nah, ada lagi paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Nah, loh Pak, katanya tadi semua itu hanya menyoal variabel bebas dan terikat dan biasanya variabel terikatnya hanya 1. Kok ini ada 2? Ya bisa juga. Kalau memang Anda mempertimbangkan bahwa 1 variabel itu mempengaruhi terhadap 2 variabel yang lain, itu bisa saja. Tetapi tetap yang disoalkan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Di sini ada X1, misalnya tingkat pendidikan orang tua. Nah, lalu Y1-nya adalah misalnya pola asuhan orang tua. Nah, tingkat pendidikan orang tua itu apa berpengaruh enggak terhadap pola asuhan orang tua? Ya, misalnya pendidikannya perguruan tinggi, pola asuhan orang tuanya lebih bagus. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan orang tua terhadap misalnya saja sikap sosial tadi itu. Nah, ini namanya variabel paradigma ganda dalam 2 variabel dependen. 2 variabel terikatnya itu ada 2. Loh Pak, terus nanti hipotesisnya apa? Hipotesisnya otomatis ada 2. Terus nanti kesimpulannya otomatis ada 2. Anda harus menyimpulkan X1 ada hubungan dengan Y1, X1 ada hubungan dengan Y2, X1 ada pengaruh terhadap Y1, X1 ada pengaruh terhadap Y2. Itu namanya paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Ada lagi yang keenam itu paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 variabel dependen. Contohnya tuh ada X1, ada X2. X1 dicari dulu misalnya penelitian korelasi. X1 dicari dulu ada hubungan atau tidak dengan Y1. X2 ada enggak hubungannya dengan Y2. Ya, lalu X1 ada enggak hubungannya dengan Y1. X1 ada enggak hubungannya dengan Y2. Lalu X2 ada enggak hubungannya dengan Y1. Jadi dibuat silang. Berarti kesimpulannya berapa nanti? Ya, ada 4 kesimpulan karena ada 2 variabel independen dan 2 variabel dependen. Kesimpulan pertama, misalnya penelitian pengaruh X1 terhadap Y1. Kesimpulan kedua, pengaruh X2 terhadap Y2. Kesimpulan ketiga, pengaruh X1 dengan Y2. Kesimpulan keempat, pengaruh X2 terhadap Y1. Begitu, itu namanya 2 variabel independen dan 2 variabel dependen. Itu termasuk juga paradigma. Oke, saudara, sekarang kita sudah bisa mengakhiri kuliah ini dan saya ucapkan selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya akhiri kuliah ini dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.